telah menyelami pertobatan kepada Kristus. Apa makna dan aplikasi kita imamat buat kita? Satu, kita imamat ini memberikan makna buat kita jalan pengampunan. Itu selalu tersedia bagi kita yang sudah sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh total ya, atau enggak total Bapak Ibu, mengakui dosanya dan bertobat kepada Tuhan, bergantung sama Tuhan dan juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus total. Kita memang tidak terlalu direpotkan lagi seperti orang-orang di PL. Kalau mau mengakui dosa tidak perlu nggak perlu sibuk-sibuk kita cari kambing, ya kambing domba seperti yang dilakukan oleh saudara kita seberang. Nggak usah. Nah, pengorbanan Yesus Kristus sudah cukup tuntas total menghapus dosa kita. Yang penting kita mengambil keputusan total bertobat, total berubah, total bertumbuh, total percaya sama Tuhan, total pula hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu aja sebenarnya. Yang kedua, imam Lewi, gambaran dari pendeta atau hamba Tuhan dan juga para pelayan gereja. Punya keistimewaan kita ini Bapak Ibu, di mata Tuhan. Karena kita ini menjadi penyambung lidah Tuhan antara jemaat dengan Tuhan. Maka sebagai penyambung lidah Tuhan, sebagai juru bicara Tuhan, sebagai alat peraganya Tuhan kita ini Bapak Ibu, kita harus menjaga kekudusan dan kesucian. Tidak boleh hidup kita di bawah standar dari kehidupan jemaat, tapi harus lebih di atas kehidupan jemaat. Kekudusan, kesucian kita. Termasuk juga apa? Pemahaman pengetahuan Alkitab kita. Harus di atas standar pemahaman Alkitab jemaat, Bapak Ibu. Karena kan kita penyambung lidah Tuhan. Maka itulah pentingnya sebenarnya kita mendalami Alkitab ini. Supaya kita menjadi penyambung lidah Tuhan yang efektif dan relevan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini adalah panggilan yang luar biasa. Standar moral kita pun juga sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, atau sebagai pekerja Kristus, diaken, majelis. Okay? Kita punya standar moral yang tinggi. Maka kehidupan kita harus lebih benar dibanding daripada kehidupan jemaat, Bapak Ibu. Jangan sebaliknya. Kemurnian, ya, hidup dalam kemurnian. Artinya, kita imamat ini memberikan pemaknaan buat Bapak Ibu dan saya, ya, menjaga kekudusan dan kesucian itu penting di hati, pikiran, perasaan. Jangan hanya menjaga kekudusan dan kesucian lewat pakaian. Tapi harus juga menjaga kekudusan dan kesucian dalam hati, pikiran, perasaan, terutama tindakan dan perbuatan. Istimewa lagi menjaga kekudusan dan kesucian lewat mulut kita, loh Bapak. Lagi-lagi kita Yakobus mengatakan, mulut yang satu kita pakai hari Minggu memuja-muji nama Tuhan. Mulut yang satu pula yang tetap harus kita pakai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Maka waktu di kantor, kata-kata yang keluar dari mulut dan bibir kita harus juga kata-kata yang membangun. Kata-kata yang konstruktif. Kata-kata yang memotivasi. Jangan kata-kata yang menjatuhkan, Bapak Ibu. Kalau di rumah, sama. Kata-kata kita harus menjadi kata-kata yang menyejukkan hati banyak orang. Saya mendengar banyak kesaksian, Bapak Ibu. Dari karyawan-karyawan orang Kristen. Yang notabene, bosnya orang Kristen. Hamba Tuhan pula. Bosnya ini, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Kalau dia marahin karyawannya, tidak ada perbedaan dengan orang yang bukan hamba Tuhan. Tidak ada perbedaan dengan orang duniawi. Maki-makian yang keluar dari bibir dan mulutnya. Orang gak melihat bedanya dia orang Kristen hamba Tuhan. Itu banyak saya dengar. Kalau kita pengusaha Kristen Bapak Ibu, harus juga kata-kata keluar dari mulut kita untuk menegur karyawan kita dengan cara yang baik, kan gitu ya. Karena kalau cara kita salah menegur karyawan kita bukan menolong mereka, bukan membangkitkan semangat mereka, tapi makin menghancurkan semangat mereka. Kenapa ada banyak kasus mantan karyawan membunuh bosnya? Dan itu banyak dilakukan oleh orang Kristen. Di Bekasi pernah kasus itu terjadi. Dia bunuh bosnya. Alasannya apa? Karena rupanya seringkali bosnya maki-maki dia.
Salah nggak salah pun yang keluar dari mulut bosnya makian. Maka kepahitan anak buahnya ini. Akumulasi Bapak Ibu. Sehingga muncul satu saat ada kemarahan yang tidak terkendalikan dalam diri si karyawannya. Apa yang terjadi? Malamnya disikat, bos. Dibunuh. Bos. Nah ini contoh. Ya, perlu menjaga kekudusan dan kesucian itu sebenarnya. Kekudusan moral. Ini bicara masalah tindakan ya. Perbuatan. Baik dalam keluarga. Baik di dalam membangun hubungan. Jelas tadi. Ya, hubungan homo, lesbi, nggak boleh. Ya, nggak boleh itu jelas. Tuh. Ya manusia dengan sama manusia lah. Laki-laki dengan perempuan. Perempuan dengan laki-laki lah. Itu kan diatur semuanya itu. Maka ini masih perlu kita aplikasikan ini di dalam kehidupan kita